Hal ini juga bisa diterapkan dalam dunia pembuktian file digital atau berkas digital. Apakah misalnya suatu video, itu video tersebut asli atau tidak, atau misalnya gambar, screenshot misalnya, apakah benar-benar screenshot tersebut masih original, belum lagi diedit, dan lain-lain. Halo, selamat datang teman-teman di YouTube channel saya, Irfan Anda. Kembali lagi kita akan bahas yang ringan-ringan aja seputar teknologi. Pada malam hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara kita memverifikasi keaslian suatu file atau suatu berkas digital. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu sedikit. Nanti di tengah video akan saya simulasikan bagaimana caranya. Saya udah siapkan ini sebuah laptop untuk melakukan pengecekan keaslian sebuah file tadi. Nah, begini, saya akan jelaskan. Sebuah file digital itu memiliki yang namanya checksum atau juga sering disebut oleh orang hash. Gunanya adalah memberikan identitas keadaan suatu file itu saat itu ya, saat dicek checksum itu atau saat dicek hashnya, keasliannya itu dikunci dengan adanya hash atau checksum. Apabila file tersebut telah dirubah atau dimodifikasi, misalnya video video itu sudah diedit atau dipotong atau sebagainya, dokumen misalnya PDF atau Word diedit atau foto diedit. Ketika dia sudah diedit, checksum yang dihasilkan dari file tersebut, checksum yang ada dalam file tersebut atau hash yang ada di file tersebut akan berubah. Tidak sama ketika keadaannya belum diedit. Nah, checksum atau hash itu sangat berguna sekali di dunia forensik digital untuk melihat keaslian suatu barang bukti misalnya. Misalnya ada rekaman CCTV. Rekaman CCTV tersebut lalu diambil dari CCTV tersebut. Ketika dipindahkan ke komputer, itu harus pertama kali dilakukan pengecekan checksum atau hash tersebut. Supaya ketika pertama kali dia pindahkan, sebelum ada diedit atau dipotong videonya, dilakukan checksum atau hash agar terlihatlah angka atau checksum ini atau hash ini mengandung angka dan huruf. Nah, checksum sendiri atau hash itu banyak, ada 3 macam. Yang pertama berupa dia MD5, yang kedua adalah SA1, yang ketiga adalah SA256. Tapi yang terbaru dan yang paling aman itu SA256, SHA256. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang itu. Kita lanjut. Ketika video tersebut, CCTV tadi dikopikan, checksum, disimpan hashnya, itu gunanya untuk mengunci bahwa keadaan video tersebut ketika baru dikopi, belum ada diedit, inilah hashnya, inilah checksumnya. Dan apabila video tersebut ketika dipindahkan, dikopi atau diperbanyak, bisa dicek keasliannya dengan kita memperlihatkan checksum atau SA tadi atau hash tadi ketika pertama kali dilakukan pengecekan hash atau checksum kepada orang-orang yang ingin mengcopy file digital tersebut atau file video tadi misalnya. Nah, apabila SA-nya atau MD5-nya atau yang disebut dengan hash-nya tadi berubah atau tidak sama lagi dengan hash yang dihasilkan saat pertama kali checksum, berarti video tersebut sudah pasti tidak orisinil lagi. Sudah pasti tidak original lagi. Dan kemungkinan video tersebut sudah ada modifikasi, baik dipotong ataupun diedit. Nah, seperti itu kira-kira kegunaan atau apa itu hash atau checksum. Nah, checksum itu sendiri dia berupa, saya sudah katakan tadi, berupa angka dan gabungan huruf. Nah, dia berupa kode yang memang terlekat dalam sebuah file. Nah, dalam melakukan pengecekan hash atau pengecekan checksum itu, kita dapat menggunakan
alat atau software atau tools. Dalam hal ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Saya akan melakukan analisa atau tes checksum itu atau hash itu dengan menggunakan, kebetulan saya lagi buka Linux, sistem operasi Linux, sistem operasi Kali Linux. Bisa teman-teman juga menggunakan sistem operasi yang lain, Windows misalnya dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan tunjukkan menggunakan sistem operasi Linux, karena kebetulan saya lagi buka Linux. Mungkin video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana checksum dengan menggunakan Windows. Nah, ini akan saya coba lihat. Nah, pada demonstrasi kali ini saya akan menggunakan simulasi sebuah file. Saya buat sebuah file di dalam folder ini, file yang betul-betul saya buat. Kemudian nanti akan coba saya salin, kemudian akan saya modifikasi. Kita lihat nanti apakah ada perbedaan dari checksum atau hashnya tersebut. Mungkin teman-teman silahkan simak video berikut ini. Nah, kali ini teman-teman saya sedang membuka sistem operasi Kali Linux. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah file, mencontohkan bagaimana SHA atau MD5 atau yang disebut itu dengan checksum atau hash bekerja. Di sini akan coba saya buat sebuah file ya di folder ini. Misalnya saya akan membuat sebuah file dokumen teks, misalnya dokumen.txt, kita beri nama. Saya membuat sebuah dokumen txt dan kemudian saya akan berikan teks di dalam ini atau pesan, misalnya hello, ini adalah pesan dari Irfan Nanda. Oke. Kemudian saya akan save file ini, simpan. Nah, file ini sudah ada di dalam dokumen atau harddisk saya. Nah, ini adalah file dokumennya. Kemudian saya akan mencoba melihat checksum atau hash dari dokumen atau file ini. Misalnya saya akan melihat jenis hash atau checksumnya, yaitu jenis dari MD5. Itu kita masukkan perintah md5sum, nama filenya dokumen.txt. Nah, di sini dicantumkan ini hash. Nah, inilah yang disebut gabungan huruf dan angka ini. Ini yang disebut dengan checksum tadi atau hash. Nah, saya melihat checksumnya dalam bentuk algoritma MD5 atau kepanjangannya itu adalah Message Digest Algorithm 5 atau 5. Nah, ini dia. Ini coba kita lihat E7B3A dan seterusnya. Kemudian saya akan coba perlihatkan checksum dengan algoritma SHA-256. SHA-256 ini adalah algoritma terbaru dan juga yang paling aman saat ini, yaitu kepanjangannya adalah Secure Hash Algorithm 256. Nah, kita lihat hashnya dengan algoritma SHA-256 ini, dokumen.txt tadi. Oke, saya lupa masukkan sum. Oke. SHA-256 sum dokumen.txt. Nah, ini dia. Hash ataupun checksum yang dihasilkan adalah
ini kalau memakai algoritma SHA-256. Nah, bagaimana seandainya jika dokumen txt ini, dokumen.txt ini saya copy atau perbanyak, apakah akan berubah hashnya? Kita coba praktekkan langsung. Misalnya dokumen.txt ini saya copy, saya gandakan. Nih, copy.txt. Apakah hashnya akan sama? Kita lihat dengan MD5 sum misalnya. Dokumen copy.txt. Nah, coba kita lihat. Sa-nya MD5-nya sama. Bisa dilihat ini dengan yang ini sama. Karena file ini disalin tanpa dengan mengedit isi filenya, hanya merubah nama saja, nama file saja yang berubah. Nih, nama file dokumen copy.txt. Bagaimana kalau kita ubah nama dokumen.txt ini, yang file original tadi kita ubah namanya atau kita rename, misalnya menjadi edit atau ubah nama. Ini kan sudah berubah nama dokumen.txt ini. Bagaimana hasilnya jika kita sudah merubah namanya dengan MD5 dulu. Ubah nama dokumen.txt. Hasilnya adalah MD5-nya masih sama karena filenya tidak diubah sedikit pun, hanya namanya saja. File ini tetap original, tidak ada diubah. Bagaimana kalau coba kita lihat isinya lagi, kemudian kita edit saja, satu titik saja kita hapus. Ini ada titik di sini, mungkin bisa diperbesar ini. Kita ubah saja titiknya, kita hapus, lalu kita simpan, lalu kita cek MD5 ubah nama dokumen.txt tadi. Nah, ini terlihat sekali belakangnya sudah berubah, belakangnya saja sudah berubah dari 3856 sudah menjadi D28F. Hanya satu titik saja saya hapus di dalam dokumen ini, dia sudah berubah hash atau checksumnya. Nah, itu tadi saya simulasikan contoh bagaimana sebuah dokumen itu jika sudah diedit hanya satu titik saja, hashnya atau checksumnya langsung berubah. Jadi kita tahu file ini sudah tidak original lagi, sudah tidak otentik lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita coba satu lagi file lain, saya misalnya dokumen ini saya buat menjadi saya kompres menjadi zip misalnya kan, file zip saya kompres, ubah nama dokumen.zip, saya buat ini menjadi zip. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kita analisa lagi zip tadi MD5-nya bagaimana. MD5 sum ubah nama dokumen.zip. Nah, coba kita lihat MD5-nya. Nah, ketika dia dimasukkan ke file zip, dia berubah lagi MD5-nya. Karena MD5 hash ini dia keluar berdasarkan file. Nah, file zip ini hashnya atau checksumnya ini dia. Nah, kemudian apabila dalam file zip ini saya tambah saja satu file, lihat dalam zip ini saya tambahkan dokumen copy.txt ini. Nah, kan ini sudah masuk ke dalam dokumen file dokumen copy ini, saya sudah tambahkan dalam ubah nama dokumen.zip. Coba kita lihat hashnya, apakah masih tetap sama atau sudah berbeda dengan kita melakukan penambahan satu file saja ke dalam berkas zip tadi. Nah, coba lihat. Nah, ketika saya tambahkan satu file saja ke dalam zip tadi, sudah berubah checksum atau hashnya.
Nah, itu adalah sedikit demonstrasi bagaimana kita mencek sebuah hash atau checksum dalam suatu file digital atau berkas digital. Nah, teman-teman kan bisa mengarik kesimpulan. Apabila file tersebut sudah dirubah saja satu titik saja, atau satu dokumen saja ditambahkan ke dalam file tersebut, sumnya, hashnya, atau juga disebut dengan checksumnya, itu sudah jauh berbeda nilai angka dan huruf yang keluar di sana. Checksum ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan verifikasi dokumen. Misalnya, teman-teman ingin menitipkan file, ya, katakanlah flash disk misalnya. Teman-teman titipkan kepada seseorang untuk diberikan kepada misalnya rekan kerja teman-teman, atau diberikan ke orang ketiga, yang mana orang ketiga tadi ingin teman-teman dia menerima file teman-teman dengan original tanpa ada diedit sedikit pun. Teman-teman sebelum mengirimkan file tadi kepada orang ketiga tadi, kepada orang yang teman-teman tujukan tadi, teman-teman cek dulu hashnya. Teman-teman tampilkan dulu hashnya, kemudian simpan. Kemudian ketika menitipkan file ini kepada orang yang, atau kita sebut kurir, yang ingin memberikan file ini kepada orang yang ditujukan, kita beritahukan dulu kepada penerima tadi checksum atau hash yang telah keluar atau diciptakan dari file original yang akan kita kirimkan itu. Nah, dengan checksum tadi atau hash tadi, si penerima nantinya bisa memverifikasi file yang diberikan oleh kurir tadi, apakah file ini benar-benar sama, benar-benar original dari si pengirim atau dari teman-teman yang mengirimkan tadi. Hal ini juga bisa diterapkan dalam dunia pembuktian file digital atau berkas digital. Apakah misalnya suatu video, itu video tersebut asli atau tidak, atau misalnya gambar, screenshot misalnya, apakah benar-benar screenshot tersebut masih original, belum lagi diedit, dan lain-lain. Checksum ini bisa teman-teman gunakan. Silakan coba di rumah. Video selanjutnya saya mungkin akan tunjukkan bagaimana caranya melakukan pengecekan hash atau checksum dengan sistem operasi Windows. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kalau suka video ini silakan bagikan. Jika bermanfaat silakan juga like, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.